Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang program linier, khususnya pada bab aplikasi program linier. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sintaks dalam mengubah persoalan sehari-hari ke dalam bentuk masalah program linier. Yang pertama yaitu tetapkan objek-objek yang dituju dengan pemisalan variabel X dan juga Y. Kemudian yang kedua, tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel dan tuliskan model matematikanya. Yang ketiga, selesaikan model matematika itu dengan metode uji titik pojok ataupun garis selidik untuk memperoleh nilai optimum fungsi objektif. Nah, setelah itu kita langsung lanjut ke contoh yang pertama. Di sini diketahui bahwa seorang pembuat kue mempunyai 4 kg gula dan 9 kg tepung. Untuk membuat kue jenis A membutuhkan 20 gram gula dan 60 gram tepung, sedangkan untuk membuat kue jenis B membutuhkan 20 gram gula dan 40 gram tepung. Jika kue A dijual dengan harga 4.000 per buah dan kue B dijual dengan harga 3.000 per buah, maka pendapatan maksimum yang diperoleh pembuat kue tersebut adalah: langkah yang pertama, kita tentukan siapa yang menjadi variabel. Nah, di sini yang memiliki harga jual adalah yang kue A dan juga kue B. Maka yang menjadi variabel tentunya adalah kue A dan juga kue B. Sehingga kita bisa misalkan yang X adalah kue A, yang Y adalah kue B. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan model matematika seperti yang sudah kita bahas di subbab yang ketiga kemarin. Maka dapat kita buat tabel. Di sini diketahui bahwa variabelnya adalah kue A dan juga kue B, maka kita tulis di bagian atas. Kemudian komponennya ada gula dan juga tepung, maka bisa kita tulis komponennya berupa gula dan tepung. Nah, diketahui di soal bahwa seorang pembuat kue mempunyai 4 kg gula dan 9 kg tepung, maka otomatis persediaannya berisi gulanya yaitu 4.000 gram dan juga tepungnya 9.000 gram. Kenapa kita ubah yang awalnya 4 kg diubah menjadi gram? Nah, karena di sini semua itemnya diketahui berupa gram. Nah, untuk yang kedua, untuk membuat kue jenis A membutuhkan 20 gram gula, maka kita isi gulanya dengan 20 gram, tepungnya 60 gram, kue B-nya diketahui di sini membutuhkan 20 gram gula dan 40 gram tepung, maka kita isi gulanya 20 dan tepungnya 40. Kemudian diketahui harga jualnya adalah 4.000 untuk yang kue A, sedangkan untuk kue B 3.000. Maka kita bisa menentukan fungsi tujuan dari model matematika tersebut. Fungsi tujuan yaitu yang hanya berisi variabelnya saja, tidak memiliki persediaan, sehingga yang tidak memiliki persediaan hanyalah harga jual di sini. Maka ini yang menjadi fungsi tujuan. Maka menjadi Z sama dengan 4.000X ditambah 3.000Y. Setelah itu kita bisa membentuk fungsi kendalanya yang diperoleh dari dua tabel di atas. Jadi 20x tambah 20y kurang dari sama dengan 4000. Kenapa kurang dari? Karena di sini sudah jelas bahwa seorang pembuat kue mempunyai 4 kg gula dan 9 kg tepung, tidak lebih dari 4 dan 9. Nah, sehingga ditulis kurang dari sama dengan. Kemudian yang kedua, 60 gram ditambah 40 gram, jadi 60x ditambah 40y kurang dari sama dengan 9000. Nah, untuk syaratnya selalu x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0 karena ini sudah diproduksi. Nah, setelah itu bisa kita sederhanakan bentuknya. Yang perbedaan pertama itu bisa sama-sama dibagi menjadi 20, dibagi oleh 20, jadi 20x dibagi 20 hasilnya x, 20y ditambah dibagi 20 hasilnya y, kemudian yang 4000 dibagi 20 menjadi 200. Yang pertidaksamaan kedua, yang 60x tambah 40y kurang dari sama dengan 900 ini bisa dibagi oleh 20 juga semuanya, jadi 60x dibagi 2 hasilnya 3x, yang 40y dibagi 2 hasilnya 2y, yang 9000 dibagi 20 hasilnya 450. Nah, syaratnya ditulis lagi yaitu x lebih besar dari 0 dan juga y nya lebih besar dari 0.
Kemudian untuk langkah yang ketiga, ketika kita sudah menentukan model matematikanya berupa bentuk sederhananya, maka di sini diketahui ada dua garis, yaitu bisa kita misalkan untuk yang pertidaksamaan pertama kita misalkan menjadi garis L, yaitu X plus Y sama dengan 200. Kemudian untuk garis L ini kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y dan juga sumbu X-nya. Untuk yang sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0, X-nya diganti dengan 0, Y-nya tetap, 200-nya tetap. Nah, 0 ini kan konstanta, maka pindah ke samping kanan bersama dengan 200 karena juga sama-sama konstanta. Jadi 200 dikurangi 0 hasilnya 200. Kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu X-nya, yaitu Y-nya sama dengan 0. Maka yang diganti adalah Y-nya sama dengan 0. 0-nya dipindah ruas ke kanan menjadi min, maka 200 dikurangi 0 hasilnya tetap 200. Nah, dapat diperoleh tabel, yaitu kalau X-nya 0 diperoleh Y-nya 200, kalau Y-nya 0 diperoleh X-nya yang 200. Sedangkan untuk pertidaksamaan kedua, 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 450, kita misalkan menjadi K. Ini kita juga cari titik potong terhadap sumbu Y, maka kalau sumbu Y X-nya yang berubah jadi 0, sehingga kita peroleh di sini 3-nya turun, X-nya diganti 0, 2y-nya tetap, 450-nya turun. Nah, 3 dikali 0 hasilnya 0, maka kita pindah ruas ke kanan, 450 dikurangi 0 hasilnya 450, karena di sini masih ada koefisiennya yaitu 2, maka kita bagi, jadi 450 dibagi 2 hasilnya 225. Kemudian untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya yang berubah menjadi 0, 3x-nya tetap, Y-nya yang berubah 0, 450-nya tetap. Nah, 3x-nya kita tulis lagi, 2 kali 0 hasilnya 0, kemudian 450 dikurangi 0 hasilnya 450, 450 dibagi 3 hasilnya 150. Maka kita peroleh tabel, kalau misalnya X-nya 0 maka diperoleh Y-nya 225, sedangkan untuk yang Y-nya 0 maka diperoleh X-nya 150. Nah, sehingga dapat kita gambar di sini grafiknya. Untuk yang garis pertama yaitu L, kalau X-nya 200, Y-nya 200, maka kita tarik garis. Nah, karena tadi diketahui kalau kurang dari, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian yang untuk garis kedua yaitu X-nya 150, Y-nya 225, maka kita juga tarik garis. Karena juga sama-sama diketahui kurang dari sama dengan, maka daerah himpunannya juga ke bawah. Sehingga DHP dari grafik ini adalah yang tumpukannya paling banyak, yaitu di daerah yang tengah ini. Karena ada syarat X lebih besar dari 0 dan juga Y-nya lebih besar dari 0, maka tidak boleh lebih dari garis yang Y dan juga garis X, sehingga DHP-nya ada di bagian tengah saja. Nah, setelah kita tentukan DHP-nya, maka kita tentukan titik ekstrimnya. Nah, titik ekstrim itu kita bisa menentukannya yaitu di pojok sini, yaitu A. Kemudian yang B ada di bagian atas, yang C ada di bagian tengah, yang D ada di bagian kanan. Penentuan titik ini terserah kalian mau di bagian mana, misalnya A yang sebelah sini boleh, yang A di sebelah sini juga boleh, terserah semudahnya kalian saja. Nah, yang titik ekstrim itu adalah titik pembatas DHP, di mana dia juga menjadi titik potong dari dua garis. Nah, misalnya yang A ini titik potong dari garis Y dan juga garis X, kemudian juga menjadi batas dari DHP-nya. Kemudian yang B titik potong dari garis Y dan juga garis L. Yang C ini titik potong dari garis K dan juga garis L. Sedangkan yang titik D adalah titik potong garis X dan juga garis K. Nah, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa titik ekstrimnya yaitu kalau A berarti 0,0, yang B yaitu X-nya 0, Y-nya 200, yang C ini belum kita ketahui karena belum dicari. Kemudian yang D ini X-nya 150 dan Y-nya 0. Nah, untuk mencari C kita menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi.
Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja untuk yang eliminasi X, terserah kalian mau mengeliminasi X atau Y. Untuk kita lebih mudah kita menggunakan eliminasi X. Jadi dari dua persamaan ini kita eliminasi X-nya. Di sini X-nya koefisiennya adalah 1 dan 3, maka bisa kita peroleh. Nah, karena di bagian bawah koefisiennya adalah 3, maka kita kalikan yang persamaan pertama dengan 3. Kemudian karena di sini koefisiennya 1, maka kita kalikan yang persamaan kedua dengan 1. Jadi di rolling. Nah, X dikali 3 hasilnya 3X, tambah Y kali 3 hasilnya 3Y, 200 dikali 3 hasilnya 600. Sedangkan yang 3X dikali 1 hasilnya tetap 3X, 2Y dikali 1 hasilnya 2Y, yang 450 dikali 1 hasilnya 450. Nah, agar 3X ini hilang atau menjadi 0, maka kita kurangi. Kan 3X dikurangi 3X hasilnya 0, jadi bisa kita coret. Nah, 3Y dikurangi 2Y hasilnya 1Y. Sedangkan untuk yang 600 dikurangi 450 adalah 150. Nah, 1Y itu sama dengan Y, sehingga Y-nya diperoleh dengan 150. Setelah kita ketahui Y-nya 150, maka bisa kita substitusi Y-nya ke persamaan kedua, yaitu 3X plus 2Y sama dengan 450. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau kesederhanakan, mau substitusikan ke persamaan pertama juga boleh, malah lebih mudah. Namun di sini kita akan substitusikan ke persamaan kedua. Nah, di sini Y-nya diketahui 150, maka yang dirubah hanyalah Y saja. Jadi 3X-nya tetap, 2-nya tetap, yang Y kita ganti 150, yang 450-nya juga tetap. 2 dikali 150 hasilnya 300. Nah, sedangkan 300 ini adalah konstanta, maka kita pindah ke ruas kanan. Jadi 450 dikurangi 300 hasilnya 150. Namun karena di sini ada koefisien 3, maka 3-nya kita bagi. Jadi 150 dibagi 3 hasilnya 50. Maka diperoleh titik C-nya adalah 50,150. X-nya 50, Y-nya 150. Nah, setelah itu kita lanjut ke dalam proses menentukan nilai optimumnya. Karena sudah diketahui 4 titik ekstrim ini, kita buat tabel nilai optimum dengan fungsi tujuan Z sama dengan 4000X tambah 3000Y. Ini dapat dari mana? Tentu dapat dari model matematika yang sudah kita buat tadi. Fungsi tujuannya yaitu 4000X tambah 3000Y. Nah, titik pojoknya kita isi dengan titik yang sudah kita cari tadi. Nah, di sini ada X dan Y, maka kita rubah dengan titik-titik yang ada di tabel ini. Jadi untuk yang pertama, untuk titik 0,0, maka X-nya 0, Y-nya 0, kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya 0, maka hasilnya 4000 kali 0 itu 0, 3000 dikali 0 hasilnya juga 0, maka 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Kemudian untuk yang kedua, X-nya itu 0, Y-nya 200, maka kita ganti X-nya 0, Y-nya 200, 4000 dikali 0 hasilnya 0, 3000 dikali 200 hasilnya 600.000, maka 0 ditambah 600.000 hasilnya 600.000. Untuk yang ketiga, yaitu C 50,150, maka X-nya diganti 50, yang Y kita ganti 150. 4000 dikali 50 hasilnya 200.000, yang 3000 dikali 150 hasilnya 450. Maka ketika dijumlah hasilnya 650. Kemudian untuk yang D, X-nya yaitu 150, Y-nya adalah 0, maka kita peroleh untuk yang 4000 X yang kita ganti 150, hasilnya adalah 900.000, sedangkan 3000 dikali dengan 0 hasilnya 0, maka 9000 ditambah 0 hasilnya 900.000. Nah, karena di sini diketahui yaitu yang ditanya adalah pendapatan maksimum, maka kita cari nilai paling tinggi di sini adalah 900, maka nilai maksimumnya adalah 900. Namun seandainya di sini yang ditanya adalah nilai minimum, maka jawabannya adalah 600, bukan yang 0 ya, karena kalau 0 ini artinya tidak diproduksi semua, sehingga mustahil rasanya kalau misalnya tidak ada keuntungan minimum berarti masih ada yang diproduksi, sehingga kalau ditanya keuntungan minimum jawabannya adalah 600. Nah, karena ini yang ditanya adalah maksimum, maka jawabannya
keuntungan maksimumnya yaitu 900.000 dengan produksi WA-nya 150 dan B-nya tidak diproduksi. Jadi kan tadi X-nya 150 itu dimisalkan dengan WA, maka WA-nya 150. Sedangkan yang kue B di sini 0 atau Y-nya 0, maka kalau 0 artinya tidak diproduksi. Kita lanjut contoh kedua, yaitu contoh yang kedua, harga per bungkus sabun A 4.000 dan sabun B 3.000. Seorang pedagang hanya mempunyai modal 1.800.000 dan kiosnya hanya dapat menampung 500 bungkus sabun. Sabun A-nya dijual dengan harga 4.800, sedangkan sabun B-nya dijual dengan harga 3.600. Maka laba maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah, jadi untuk menentukan variabelnya kita lihat di sini yang memiliki harga jual adalah sabun A dan sabun B. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan model matematika dalam bentuk tabel. Kita sudah ketahui di sini bahwa variabelnya adalah sabun A dan sabun B, sedangkan untuk komponen pertama yang diketahui adalah harga per bungkus. Maka di sini berarti harga beli. Jadi komponennya ada harga beli, kemudian variabelnya kita tulis yaitu sabun A dan sabun B. Di sini sabun A-nya 4.000, kemudian sabun B-nya 3.000. Seorang pedagang hanya mempunyai modal 1.800.000, maka persediaannya 1.800.000 ini pasti masuk ke harga beli, bukan harga jual. Nah, kemudian di sini juga diketahui kiosnya hanya dapat menampung 500 bungkus sabun, maka bungkusannya itu persediaannya hanya ada 500. Nah, karena di sini tidak ada yang diketahui lagi, maka kita anggap sama. Jadi kita isi 1 dan 1. Kemudian untuk sabun A dijual dengan 4.800 dan sabun B 3.600, sehingga harga jualnya bisa kita gunakan sebagai fungsi tujuan karena tidak memiliki persediaan. Jadi fungsi tujuannya yaitu 4.800 X ditambah 3.600 Y. Nah, setelah itu kita buat fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya di sini diketahui yang pertama 4.000 X tambah 3.000 Y kurang dari sama dengan 1.800.000. Kenapa di sini kurang dari lagi? Karena di sini seorang pedagang hanya mempunyai modal 1.800.000, tidak lebih. Nah, jadi kalau misalnya mau lebih tidak ada. Jadi di sini ditulisnya kurang dari sama dengan. Kemudian untuk yang pertidaksamaan kedua, 1x ditambah 1y kurang dari sama dengan 500, karena di sini kiosnya hanya dapat menampung 500, tidak lebih. Jadi yaitu sama-sama kurang dari sama dengan. Karena 1 maka kita anggap x tambah y kurang dari 500. Nah, yang 4.000x tambah 3.000y ini kita bisa sederhanakan dengan membagi semuanya dengan 1000. Jadi 4.000x dibagi dengan 1000 hasilnya 4x, yang 3.000y dibagi 1000 hasilnya 3y. Kemudian 1.800 kita bagi 1000 hasilnya 1.800. Kemudian untuk yang x tambah y kurang dari sama dengan 500 hasilnya tetap, dan jangan lupa diberi syarat x-nya lebih besar dari 0 dan juga y-nya lebih besar dari 0. Namun sebelum kita menentukan DHP-nya, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi untuk yang pertidaksamaan pertama, kita bisa misalkan dengan garis T. Jadi 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 1.800, kita misalkan dengan T. Dengan cara yang sama seperti contoh pertama tadi, kita peroleh kalau misalnya X-nya 0, kita peroleh Y-nya 600. Sedangkan untuk yang Y-nya 0, kita peroleh X-nya 450. Sedangkan untuk yang garis kedua bisa kita misalkan yaitu R ditambah Y itu sama dengan 500. Jadi untuk X-nya 0 diketahui, Y-nya 500. Sedangkan untuk Y-nya yang 0 diperoleh X-nya 500. Sehingga bisa kita gambar DHP-nya, yaitu untuk yang pertidaksamaan pertama, X-nya 450 dan Y-nya 600. Kita tarik garis, kemudian daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah bawah karena kurang dari sama dengan. Nah, kemudian yang kedua yaitu X-nya 500, Y-nya 500. Nah, kita tarik garis juga.
sehingga diketahui garis R yaitu X plus Y sama dengan 500 adalah di situ. Nah, DHP-nya juga ada di bawah karena kurang dari sama dengan. Nah, yang numpuk 2 berarti kan yang di tengah ini, yang di sini, maka DHP-nya ada di sebelah sini. Tidak boleh lebih dari garis yang 2 ini karena syaratnya X-nya lebih besar dari 0 dan juga Y-nya lebih besar dari 0, sehingga diperoleh DHP-nya adalah yang sebelah situ. Nah, setelah kita menentukan DHP-nya, kita bisa mencari titik ekstrimnya. Titik ekstrim tadi yaitu titik pembatas DHP di mana dia berpotongan dengan 2 garis. Nah, sehingga diperoleh yang titik A yaitu 0,0, kemudian yang B yaitu 0,500, yang C kita belum cari, kemudian yang D adalah 460,0 karena X-nya 450 dan Y-nya 0. Nah, dapat kita jabarkan bahwa titik ekstrimnya perlu kita cari C-nya dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi seperti cara yang tadi. Nah, diperoleh di sini setelah dicari menggunakan metode eliminasi dan substitusi, diperoleh X-nya 300 dan Y-nya juga 200. Maka kita bisa menentukan nilai optimumnya karena sudah diketahui semua titik ekstrimnya dengan fungsi tujuan Z-nya 4800X ditambah 3600Y. Titiknya ada 4, kita tulis lagi semua di tabel. Kemudian yang 4800X ini kita ubah X-nya menjadi 0 untuk yang titik A, kemudian Y-nya juga diubah menjadi 0 sehingga hasilnya 0. Kemudian untuk yang titik kedua, X-nya kita ubah jadi 0, yang Y-nya kita ubah jadi 500, sehingga 4800 dikali 0 hasilnya tetap 0, yang 3600 dikali 500 hasilnya 1.800.000, sehingga 0 ditambah 1.800 hasilnya 1.800.000. Nah, untuk yang titik ketiga, X-nya 300 dan Y-nya 200, maka X-nya kita ubah jadi 300 dan Y-nya 200. 4800 dikali 300 hasilnya 1.440, kemudian yang 3600 kita kali 200 hasilnya 720. Ketika dijumlah hasilnya 2.160.000. Nah, kemudian yang D, X-nya 450, Y-nya 0, maka 4.800 kita kali dengan 450 ditambah 3.600 dikali 0, hasilnya yaitu 2.160 ditambah 0 tetap 2.160. Nah, di sini ada dua angka yang sama, di mana angka-angkanya sama-sama yang paling maksimum. Yang ditanyakan laba maksimum, maka keuntungan maksimum yang paling besar adalah 2.160. Nah, sehingga bisa kita tarik kesimpulan keuntungan maksimumnya adalah 2.160.000 rupiah. Nah, ada dua kemungkinan atau ada dua pilihan karena di sini ada dua keuntungan yang sama-sama menjadi maksimum. Jadi kita bisa memproduksi sabun A itu sebanyak 300 bungkus dan 200, dan juga yang sabun B kita produksi sebanyak 200, atau kita memilih memproduksi sabun A nya sebanyak 450 tapi tidak memproduksi sabun B nya, sama-sama menghasilkan keuntungan maksimum. Jadi terserah pada pedagang tersebut mau memproduksi yang mana. Nah, semoga kalian paham. Kita akhiri